tenggiri, kakap merah, kakap putih, kerapuk, dan lainnya. Makanan siput seperti cumi, udang, kepiting, kerang, siput gongong, dan kepa. Menu lainnya seperti ayam, bebek goreng, bakar atau lempah, iga sapi, daging sapi, dan lainnya. Menu sayuran seperti cah kangkung, toge, pucuk ubi, jantung pisang, lempah darat, dan lempah keladi. Minuman, kopi, teh, es, dan lainnya. Cemilan, ada goreng pisang, roti bakar, keripik, dan goreng kentang. Serta pilihan topping serta makanan ringan lainnya. Penasaran? Jangan lupa ajak keluarga, kerabat, dan teman. Lempah Kuning Lintas 80. Jalan Lintas Timur Selindung Lama, Pangkal Pinang. Untuk reservasi tempat dan pesanan bisa menghubungi 0812 7866 5744 atau 0812 7324 956. Dipancarluaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita bertemu dalam program kita Kopdar, kajian on air penjujuk jiwa robani seperti biasa setiap malam Kamis bersama Ustadz Aidil Putra Zulkarnain BA Hafizahullahu Ta'ala langsung dari Kobak, Bangka Tengah. Baik, pendengar dan sahabat muslim, acara ini juga turut didukung oleh YBM PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung. Baik, kita coba sapa Ustadz dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah kabar baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesehatan, afiahnya dan taufiknya bagi kita semua, khususnya pendengar setia Radio Amuba ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik ya, pendengar dan sahabat muslim, alhamdulillah untuk kesempatan malam hari ini adalah pertemuan perdana kita, pembahasan kitab terbaru, itu insya Allah tentang 10 adab sehari-hari. Ya, begitu Ustaz ya? Ya, kita sebelumnya membahas tentang pembahasan akidah atau manhaj beragama, dan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya di kesempatan malam Kamis ini kita akan membahas tentang adab-adab harian, atau lebih detailnya kita mengatakan ya sunnah-sunnah harian yang memang perlu untuk kemudian kita praktekkan sebagai bentuk kecintaan kita ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya adalah dengan mempraktekkan apa yang disunnahkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, pendengar dan sahabat muslim, dan untuk kitab dalam format PDF-nya sudah kami sebarkan ya melalui WA di grup dan juga di media sosial. Baik, pendengar dan sahabat muslim, jangan lupa untuk Anda yang nanti ingin bertanya terkait permasalahan untuk tema kita malam hari ini, silahkan bisa mengirim di nomor 0811717544. Baik, kita simak dulu untuk materinya dan kepada Ustadz kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Kaum muslimin wal muslimah pendengar Radio Amuba, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita atau melalui Radio Amuba ini, dan untuk pembahasan malam hari ini kita akan memulai penjelasan pada kitab yang baru untuk kajian malam Kamis adalah kitab Al-Adabu Al-Asyarah. Ada 10 adab sehari-hari karya Syekh Saleh Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu wa ghafarallahu lahu wa li jami'il muslimin. Ya, dalam kitab ini kita akan membahas tentang masalah adab-adab harian atau sunnah-sunnah harian. Ini sesuatu yang memang ya bagian dari agama ini, dan tentunya bahwa ada banyak sunnah, ada banyak adab-adab yang perlu untuk kemudian kita praktekkan, dan penulis hafizahullah ta'ala beliau mencukupkan dengan 10 adab yang ini bahkan mungkin dalam sehari kita kerjakan sekaligus, ya. Kita kerjakan sekaligus, dan ini adalah 10 adab yang rutin, yang sangat rutin, yang sebagian besar dalam keseharian kita akan sering mempraktekkannya. Namun sangat disayangkan bila kita yang tiap hari melakukan aktivitas-aktivitas ini namun ternyata tidak melakukan seperti apa yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya akan ada banyak keutamaan yang terlewatkan. Ya, tentunya ya keutamaan kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini jelas akan menambah keimanan kita, ya, akan menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala juga, dan semoga menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Ya, ini tentunya adalah keutamaan kenapa kita perlu menerapkan ya adab-adab ataupun sunnah-sunnah harian tentunya yang ya jelas sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaum muslimin waffaqani Allah wa iyyakum bisa menyimak ya untuk pembacaan kitabnya. Kita akan mulai dari halaman yang pertama. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. I'lam hadani Allah wa iyyaka li ahsanil akhlaq anna min a'zamil adabi asyarah. I'lam, ketahuilah, hadani Allah wa iyyaka li ahsanil akhlaq. Penulis hafizahullahu ta'ala memulai muqaddimah kitab ini, pengantar kitab ini adalah dengan mengucapkan doa kepada penulis sendiri dan kepada para pembaca. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadaku dan kepadamu menggapai akhlak terbaik, ya. Ini tentunya adalah doa terbaik juga yang kita juga perlu membacanya untuk diri kita juga dan untuk orang-orang yang kita cintai, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada akhlak yang utama. Karena seseorang bisa menjadi baik, ya, seorang bisa berakhlak yang luhur, yaitu bukan karena dia, tapi Allah Ta'ala yang memberikan hidayah. Banyak orang yang dia statusnya penuntut ilmu, dia juga mempelajari ilmu agama, namun akhlaknya tidak mencerminkan statusnya. Ya, inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mendapatkan hidayah hanya sebatas paham, tapi tidak sampai diamalkan. Terkadang ada orang yang tidak paham, belajar jarang pun kajian, mungkin kurang paham, tapi Allah berikan taufik kepada dia, dia bisa praktekkan nilai kejujuran dalam berdagang, ya, akhlak tutur kata yang lemah lembut kepada orang lain. Bukan penuntut ilmu, ya, bukan penuntut ilmu. Tapi ada penuntut ilmu, hobi berdebat, ya, kurang sopan dengan orang tua. Ya, demikianlah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita berharap dan kita berdoa semoga Allah
memberikan hidayah kepada kita bahwa akhlak yang baik yang kita pelajari tidak hanya sekedar difahami, tapi juga benar-benar kita praktekkan dan bisa menjadi contoh juga bagi orang lain, contoh bagi orang-orang terdekat dengan kita. Penulis mendoakan ya kita juga semuanya agar Allah Ta'ala memberikan kita hidayah kepada akhlak yang baik, dan ini adalah juga bersumber dari doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu riwayat doa iftitah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa ya dalam bacaan doa iftitah, wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa ant. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa menunjukinya kecuali Engkau, dan jauhkanlah aku dari keburukannya, tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari keburukannya kecuali Engkau. Nah, ini juga memberikan penjelasan lebih detail bahwa kita bisa menjadi baik ya itu adalah karena Allah Ta'ala yang menghendaki. Termasuk juga kita berharap anak kita berharap murid kita berharap istri, kita berharap pasangan kita, bagaimana mereka bisa berubah menjadi baik, maka banyaklah kita mintanya kepada Allah. Bukan hanya sekedar menuntut mereka, memberikan nasihat terus-menerus, menceramahi, mengingatkan, ya bahkan mungkin mengomeli, memarahi mereka ketika mereka salah, maka ya kita harus sadar bahwa orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai ini akan bisa berubah itu bukan karena kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan merubahnya. Maka banyaklah meminta kepada Allah, sembari juga kita praktekkan akhlak terbaik tersebut. Kita juga ya memberikan contoh, kita juga mengarahkan seperti apa akhlak-akhlak yang mulia, yang tentunya panutan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian itu ada teladan terbaik, yakni pada siapa? Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendengar rahimani wa rahimakumullah ya, jadi upaya yang pertama dan untuk terus-menerus kita jangan mudah berputus asa, bagaimana menggapai akhlak terbaik adalah dengan berdoa kepada Allah. Ya, di antara redaksi doa yang bisa kita praktekkan, ya Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Allahumma hdina, kalau ingin orang banyak, tunjukilah aku, keluargaku, ya Allahumma hdina li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Bisa merujuk pada riwayat doa iftitahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada redaksi doa agar ditunjuki kepada akhlak yang baik. Ini diantara doa ya, dan tentunya keutamaan memiliki akhlak yang baik disebutkan dalam hadis ya, ma'astalu fi mizanil abdi, ya tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan seorang hamba yaumal qiyamah pada hari kiamat min husnil khuluq, ya dibandingkan dengan akhlak yang baik. Jadi seseorang yang dia mengamalkan adab-adab yang utama, akhlaknya juga akhlak yang utama kepada Allah dan juga kepada makhluk, maka di antara keutamaan yang akan dia dapatkan kelak di akhirat ini adalah di antara amalan yang akan memberatkan timbangan kebaikan dia. Ya tentunya berharap ya, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Yang berat timbangannya kelak, timbangan kebaikannya, dia berada di kehidupan yang diridhoi, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Anna min a'zamil adabi 'asyarah, bahwasanya di antara adab yang paling agung ada 10 adab. Ini bukan pembatasan, tapi tentunya istiqra, ya hasil kesimpulan dari penulis. Beliau mengumpulkan adab-adab penting yang ini memang rutin dalam sehari-hari. Ya mungkin ada lebih dari 10 ini, tapi setidaknya 10 ini yang memang juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi ataupun ayat Al-Quran yang menjadi sumber, dan apalagi memang rutinitas harian kita, baik antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kita dengan sesama makhluk.
bahwa untuk kemudian kita pahami yang namanya adab itu bukan hanya kepada makhluk. Yang paling utama adalah adab kepada Allah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab menyikapi takdir, ya, ini juga tidak kalah penting. Termasuk juga adalah adab kita kepada sesama makhluk. Makhluk Allah banyak, manusia, muslim, termasuk juga orang kafir juga adabnya. Bagaimana kita berinteraksi kepada mereka, ada batasan-batasan yang jangan sampai kita salah, ya. Baik. Pendengar barakallahu fikum, kita akan membacakan adab yang pertama. Penulis mengawali dengan adab salam. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-awwalu idza laqita musliman fasallim alaihi qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alayka faqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab yang pertama adalah adab salam. Ya, maksudnya adalah kita membiasakan kalau ketemu dengan saudara kita yang seiman adalah mengucapkan salam. Memulai pertemuan itu adalah dengan mengucapkan salam. Dan salam ini adalah ya syiar Islam, identitas Muslim juga. Ya, asalnya adalah demikian. Ini juga bagian dari zikir, dia juga sekaligus adalah doa. Maka ini adalah hal yang sangat penting untuk kemudian kita terapkan karena mengandung hikmah-hikmah yang utama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di surat An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, janganlah kalian masuk ya rumah orang lain hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam ya kepada penghuninya. Nah, ini diantara juga dalil yang menunjukkan anjuran kita mengucapkan salam kepada orang lain. Nanti akan ada setelah ini adab istizan ya, adab meminta izin. Ayat ini juga menjadi dalil. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kalian diucapkan salam maka jawablah dengan yang lebih baik ya, atau balaslah yang sama, tapi bisa lebih baik maka itu lebih utama. Dan tentunya juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, afsyus salama bainakum, ya, sebarkanlah salam di antara kalian. Salah seorang sahabat Abdullah ibn Salam, ya, waktu itu dia belum masuk Islam, ketika mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tiba ke kota Madinah, yakni hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya, tentunya penduduk Madinah itu sudah menanti-nanti ya kedatangan beliau, ya, bahkan nengok ada nunggu di perbatasan belum datang juga. Artinya berita akan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berita yang sangat sudah diketahui bersama, termasuk juga orang Yahudi di kota Madinah pun juga mendengar. Sahabat ini waktu itu dia belum masuk Islam dan juga ikut penasaran siapa sih ya sosok yang diidam-idamkan, yang memang ditunggu-tunggu, yang kabarnya akan menjadi pemimpin di kota Madinah ini. Orang Yahudi tentunya mereka tadi berharap ya akan menjadi yang diutus menjadi nabi akhir zaman itu dari Bani Israel, tapi ternyata bukan. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, orang-orang pun juga berkumpul ya di dekat beliau, dan sahabat ini beliau mengatakan ya fara'aitu wajhahu laisa biwajhin kadzab. Dan aku memperhatikan wajah Nabi itu bukan wajah pendusta, karena yang selama ini kan disebarkan orang-orang kaum musyrikin, kafir Quraisy, wah Muhammad itu pendusta, bawa berita bohong, bawa dongeng belaka dan macam-macam. Dan sahabat ini melihat wajah Nabi, ya, auranya ini bukan wajah seorang pendusta.
Jadi ada ketenangan, ada keteduhan. Ya, memang wibawanya ya nampak dari sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dari fisik luarnya saja. Dan kemudian dia melanjutkan, dan kalimat yang pertama kali aku dengar, dan ini juga menjadi kalimat sebab keimanan bagi sahabat ini. Kalimat yang aku dengar dari beliau langsung, ayyuhan nas, wahai manusia, absyus salam, sebarkanlah salam. Ya, kemudian wa at'imut ta'am, dan berbagilah makanan, wasilul arham, sambunglah silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam di saat manusia tertidur, tadkhulu al jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini pesan Rasulullah pertama kali datang ke kota Madinah. Di antara pesan penting beliau, ayyuhan nas, wahai manusia, absyus salam, sebarkanlah salam. Ya, baru datang tentunya perlu menyampaikan kata-kata terbaik, pesan-pesan terbaik, ya, karena ini adalah tempat baru memulai peradaban Islam. Apa kira-kira pesan pertama yang ini akan menjadi sebab kemenangan, sebab kemajuan kaum muslimin di kota Madinah ini? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan pesan sosial terbaik, bagaimana menguatkan ukhuwah, bagaimana menguatkan hubungan antara satu dengan yang lainnya, ya tentunya adalah menguatkan keimanan di antara mereka. Dan amalan yang perlu untuk kemudian dipraktikkan oleh kaum muslimin agar ukhuwah imaniyah mereka terwujud, ya beliau bersabda, absyus salam, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam. Ya. Demikian juga pesan yang lain untuk berbagi makanan, saling tolong-menolong. Demikian juga hubungan silaturahim antar kerabat dijaga, ibadah kita kepada Allah di waktu malam, sholat tahajud bila memang dimudahkan. Maka insya Allah ini di antara amalan yang akan menyebabkan kalian masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bakalan masuk surga sampai kalian itu beriman. Ya. Tidak akan masuk surga sampai kaliannya beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan baik keimanannya sampai sesama kalian itu saling mencintai. Wala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Kemudian Nabi melanjutkan, mau tidak aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, suatu perkara yang kalau kalian praktekkan, kalian akan saling mencintai. Ya, tadi disebutkan kalau saling mencintai menunjukkan imannya baik. Iman yang baik ya sebab dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau menyebutkan amalan yang membuat kalian saling mencintai, yang itu menjadikan iman kalian semakin baik. Absyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Nah, ini juga yang disebutkan oleh penulis, idza laqita muslimat. Bila ketemu, ya, namun kita menyebarkan salam, mengucapkan salam tidak kepada semua orang secara mutlak, tidak. Bahwa ada pembatasan khusus, ya. Kalimat ini, kalimat doa ini adalah hanya ditujukan kepada seorang muslim. Idza laqita musliman. Makanya penulis di sini menyebutkan bila engkau bertemu seorang muslim. Artinya kalau bukan muslim, jelas nih bukan muslim, ya. Karena terkadang ya di kita kan majemuk ya masyarakatnya, terkadang ada yang diketahui dia memang bukan seorang muslim. Dengan identitas atribut yang ada di baju ataupun di badan dia. Tapi terkadang ada yang kita tidak mengetahui ini muslim atau tidak. Tapi secara umum kalau memang kita mengetahui dia adalah muslim, maka ucapkanlah. Mau kita kenal ataupun tidak kita kenal, sunnahnya memang adalah mengucapkan salam kepada seorang muslim. Adapun kepada non muslim, ya, maka kita tidak diperbolehkan. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Ada larangan dari Nabi SAW, jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani, kepada orang kafir, maka kita tidak memulai, ya, tidak memulai mengucapkan salam, apalagi dengan redaksi kita.
Kalau menyapa, ya silakan, itu kalimat sapaan duniawi, bahasa kita selamat pagi, misalkan apa kabar, tidak masalah. Tapi menggunakan lafaz syar'i yang diajarkan di sini, Assalamualaikum warahmatullah, ini hanya terkhusus bagi saudara kita yang seiman dan seagama. Inilah yang akan menguatkan keimanan, ya, menguatkan rasa cinta di antara kita. Dan kalau kuat keimanan, maka kuat rasa cinta sesama kita, bagus pula keimanan, maka inilah kata Nabi yang menjadi sebab dimudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi di antara adab adalah kita ketika bertemu, ya, idza laqita musliman, bertemunya dengan seorang muslim, kita kenal atau tidak kita kenal, maksudnya tidak kenal nama gitu, ya. Nah, maksudnya kenal di sini kita tahu dia muslim. Masalah nama, justru salam inilah menjadi kalimat pembuka terbaik. Kalimat pembuka terbaik, ya, bahwa ketika tahu, kalau perempuan kan kita jelas tahu dia pakai jilbab, ya muslimah berarti. Maka bagaimana menyapa duluan, dari mana atau apa? Ucapkan assalamualaikum, ya. Assalamualaikum ini tentunya kita juga harus kemudian menyadari bahwa kalimat ini bukan kalimat formalitas yang berupa sapaan layaknya kita mengucapkan permisi pagi, selamat pagi, enggak. Bahwa kalimat salam lebih dari itu. Kalimat salam yang dalam agama Islam, dia adalah doa keberkahan, doa keselamatan. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Ya, warahmatullah, demikian juga rahmat Allah akan turun kepada kalian. Kalian akan mendapatkan keselamatan, kalian akan mendapatkan rahmat, demikian juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa. Terus tentunya adalah doa terbaik. Maka kita dalam mengucapkan juga, maka ikhlaskan niat kita mendoakan orang lain. Ya, tentunya harapan ketika mendoakan kebaikan bagi orang lain ini juga akan menjadi akan kembali kebaikan tersebut kepada kita juga, ya. Jadi jangan dianggap kalimat salam hanya sekedar kalimat sapaan formalitas, bahwa Nabi bahkan mengatakan ini adalah amalan yang menguatkan ukhuwah, yang memperbaiki keimanan, yang kemudian menjadi sebab dibunahkannya masuk surga. Menunjukkan dia adalah sebuah amalan yang memiliki keutamaan. Terlebih, ya, secara khusus, ya, memang kalimat ini dikhususkan kepada kaum muslimin. Dia adalah syiar, dialah bagian dari agama yang kita nggak boleh membenci kalimat ini. Membenci kalimat ini bisa kufur. Hati-hati, kenapa? Karena dia adalah jelas bagian dari agama. Sunnah Nabi SAW. Membenci sunnah Nabi kufur. Ya, maka tidak boleh kemudian ada nggak zamannya lagi pakai assalamualaikum, ganti yang modern. Hati-hati, ya, ini termasuk bisa membatalkan keimanan seseorang. Dari sisi apa? Dari sisi dia ingin mengganti sunnah Nabi, ingin berpaling dari sunnah Rasulullah SAW. Adakah yang lebih utama dibandingkan dengan sunnah Nabi SAW? Adakah kalimat terbaik yang bisa menandingi? Coba, kalaupun mau ganti dengan kalimat yang lain, apa kalimatnya? Ya, apakah lebih indah dibandingkan dengan makna salam? Enggak ada yang lebih indah. Pada kalimat salam ini, keselamatan atas kalian, rahmat Allah juga, keberkahan, dan kita di sini jelas ada nilai tauhid, bahwa yang bisa mendatangkan keselamatan, yang bisa mendatangkan ketenangan, ini semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pengucapan salam ini, ya, seakan-akan kita mengatakan kepada orang lain, jangan takut, ya. Assalamualaikum, jangan takut, bahwa keselamatan atas kalian. Ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwa, ya, jangan sampai kita memberikan mudarat kepada orang udah ngucapin salam tapi kemudian berbuat buruk, nggak nyambung ini. Ya, mestinya assalamualaikum itu bahwa ini orang yang mendengarnya, ya, bahwa dia akan merasa tenang, bahwa saya didoakan keselamatan. Ya, berarti orang yang datang ini dia tidak berniat buruk. Maka ini diantara sebab, ya, kaitannya dengan masalah iman. Kalau sama-sama paham tentang makna, kita mengucapkan assalamualaikum, memang mendoakan.
ya, dan tidak ada maksud buruk. Maksud kita justru mendoakan kebaikan bagi orang lain. Jangan khawatir, jangan takut, saya muslim kita kan saling bersaudara. Nah, orang yang mendengar salam juga ya, bahwa dia merasa tenang dan tidak ada buruk sangka. Nah, buruk sangka inilah yang merusak iman kita ini. Ya, ketika tidak ada prasangka buruk kepada sesama muslim pun, dia juga menjawab dengan balasan waalaikumsalam. Ini menumbuhkan keimanan tadi. Baik keimanannya, maka insya Allah ya dimudahkan juga masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita mengucapkan kalimat ini ya, niatkan ya sebagai bentuk ihya'us sunnah, tentunya mengamalkan, menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi doa ingin mendoakan keselamatan, dan insya Allah kita mendoakan kebaikan bagi orang lain, kita pun juga akan mendapatkan kebaikan yang sama, ya, akan mendapatkan kebaikan yang sama. Idza laqita musliman fasallim alaih, bila engkau ya bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, apa hukumnya memulai mengucapkan salam ini? Kalau melihat pada redaksi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bertamu tadi, wa tusallimu ala ahliha, jangan masuk sampai kalian ngucap salam, sebelum kalian minta izin dan ngucapin salam. Nabi pun berpesan absyus salam, kalimatnya kalimat perintah. Hukum asal perintah memang menunjukkan kepada suatu kewajiban. Hukum asalnya demikian. Ya, para ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib, dan banyak yang mengatakan di sini hukumnya adalah sunnah. Wajib secara umum ya, wajib kifayah atau fardu kifayah. Bahwa kaum muslimin jangan sampai tidak ada yang mengucapkan salam ini. Ya, jangan sampai kemudian kalimat salam ini hilang di tengah kaum muslimin. Bahaya. Ini menunjukkan bahwa memang orang-orang sudah benar-benar melupakan sunnah Nabi. Ya, pada pembahasan yang pernah kita bahas dahulu, ini keterasingan Islam ini diantaranya adalah apa? Ya, orang nggak mengamalkan lagi sunnah Nabi. Salam itu asing. Salam itu ya. Ya. Padahal ya memang demikian mestinya kaum muslimin sesama mereka ketemu mengucapkan salam. Sekarang kalau mengucapkan salam, alim gitu kan. Jadi kadang mungkin dapat ajukan ya, bahkan orang malu ngucapin salam ketemu dengan seseorang. Ya inilah ya iman kita, inilah masalah kita, dan ya sekarang ya bagaimana kemudian kita kembali kepada petunjuk yang benar. Kita tahu saudara kita sama muslim ya, rekan kerja kita sehari sering ketemu, ucapkan salam ya. Apalagi kita yang memang punya masalah dengan seseorang ya, masalah hati, mudah prasangka buruk, maka ucapkanlah salam. Ketemu ini untuk menghilangkan rasa-rasa yang tidak baik di hati kita, prasangka-prasangka buruk. Ya, tentunya mendoakan keselamatan atas dia, ya, turunnya rahmat juga atas dia. Ini tentunya akan menguatkan ukhuwah, persaudaraan, keimanan antara kita dengan saudara kita sesama muslim. Ya, terkait dengan hukum memulai mengucapkan salam, ya, mayoritas para ulama, Imam An-Nawawi juga menukil hal tersebut bahwa hukumnya adalah sunnah. Memulainya adalah sunnah, ya. Ya, bahkan ada yang mengatakan bisa wajib pada kondisi-kondisi tertentu, dan secara umum bagi kaum muslimin ini adalah fardu kifayah yang semestinya untuk tidak kemudian meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Adapun menjawab, maka ini hukum yang berbeda. Menjawabnya bisa menjadi wajib kalau memang ditujukan khusus kepada kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara hakul muslimi alal muslimi sit, ya, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6, disebutkan di antaranya adalah raddus salam, menjawab salam. Dan maksud dari hakul muslim perkara yang sangat ditekankan. Ada yang mengatakan inilah kewajiban kita kepada muslim yang lain adalah menjawab salam. Ya, makanya ya terkait dengan hukum memulai dan hukum menjawab itu ada perbedaan. Memulainya adalah sunnah, sebagian mengatakan demikian. Namun menjawabnya, kalau memang ditujukan khusus nih kepada kita secara pribadi, salam tersebut langsung kepada kita, maka ini bagian dari hak muslim yang harus kita tunaikan. Ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib untuk kemudian kita menjawabnya. Ya. Kemudian memulai tadi ini kepada muslim ya, tidak kepada orang kafir. Tidak memulai kepada orang kafir,
Ya, adapun kalau ingin memulai pembicaraan ya, maka tidak menggunakan kalimat-kalimat salam kepada mereka. Adapun bila merekanya yang memulai salam kepada kita, nah ini banyak ya kita di masyarakat yang memang orang kafir ya terkadang sangat fasih juga mengucapkan lafaz-lafaz salam, ya kadang alhamdulillah, kadang astagfirullah, dan dengar juga ada yang seperti itu. Ya karena interaksi yang di sebagian masyarakat kita mereka berbaur, ya bagi mereka itu udah kalimat-kalimat biasa aja. Nah untuk kita ya tentunya kalau kita tahu nih kita kan nyimpan nomor HP ya, non muslim teman kita ya rekan kerja barangkali atau tetangga ya dia nelpon dia ngucapin salam ya kita tahu nih kan dia bukan muslim, maka ya di sini kita tidak menjawab ya dengan jawaban yang sama, cukup dengan waalaikum ya. Walaupun sebagian ada mengatakan tidak mengapa, namun dijawab dengan yang sama. Namun Allah alam ya, ketika ada orang Yahudi yang mengucapkan salam kepada Aisyah maka dijawab dengan waalaikumsalam, maka Nabi menyarankan cukup dengan ucapan waalaikum. Jadi kalau memang orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita, ya kita cukup mengatakan waalaikum ya. Itu diantara yang diarahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait dengan menjawab salam orang kafir yang ditujukan kepada kita. Lafaz itu ya lafaz syar'i, maka kita cukup mengatakan waalaikum dan atas kalian. Itu terserah Allah. Atas kalian hidayah, atas kalian petunjuk ya. Semoga Allah berikan hidayah, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya adapun kalau kita tidak tahu nih, tiba-tiba langsung kita jawab waalaikumsalam, ternyata dia adalah non muslim atau tamu rumah kita sekali lihat oh ternyata ya tetangga depan kita nggak tahu dan kita sudah menjawab waalaikumsalam, ya tidak mengapa kalau memang sudah terucap dan kita tidak mengetahui sebelumnya. Ya ini kalau memang yang memulai adalah non-muslim, kita tetap jawab, ya, tetap menjawab sebagai bentuk ya respon positif juga, karena Allah juga mengingatkan kita, ada yang mengucapkan salam maka jawab, ya beri respon yang terbaik. Dan Nabi mengarahkan kepada kita ya kalau memang non-muslim mengucapkan salam, ya kita mengucapkan waalaikum, kita mengucapkan waalaikum. Allahu alam ya. Ada memang yang sebagian mengatakan jawab yang sama, tapi redaksi hadis yang ketika Aisyah radhiyallahu anha diucapkan salam oleh orang Yahudi, maka Nabi cukup untuk kemudian mengarahkan dengan bacaan waalaikum. Dan tentunya sekurang-kurangnya kalimat ya kita dalam mengucapkan salam adalah ya assalamualaikum. Assalamualaikum. Pun mau lebih baik, bagus sekali warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi kita ketika menjawab ucapan salam ini tentunya adalah yang Allah Ta'ala sarankan kepada kita adalah fahayyu bi ahsana minha. Kalau diucapkan salam, balas dengan yang lebih baik. Jadi kalau dia satu kata, kita balas dua kata. Dia sampaikan 10, kita balas 20. Dia balas 20, dia sampaikan 20, kita balas 30. Jadi ya balasan yang lebih utama adalah apa? Kalau kita ya membalas dengan yang lebih panjang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau dia sempurna ya kita juga sempurna. Jadi membalas kalau bisa lebih sempurna, lebih panjang, maka kita akan dapatkan keutamaan yang lebih besar insyaallah ya. Adapun kita yang memulai ya sekurang-kurangnya assalamualaikum ya. Mau panjang pun juga ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya. Memang kan kebiasaan kita kadang memulai pendek aja. Itu karena kadar minimalnya ya, kadar minimal. Adapun yang terbaik tentunya adalah mendoakan ya, kebaikan yang banyak kepada orang lain, keselamatan atas mereka, rahmat Allah juga ya. Demikian juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Dan tidak boleh ya merubah redaksi ini dengan kalimat yang lain atau ada yang lebih baik, merasa bahwa ada kalimat sapaan terbaik
Ini kita misalkan dalam ada bahasa daerah, bahasa lokal, kalaupun memang ini biasa diucapkan, maka tidak boleh secara statusnya menganggap lebih baik dari ucapan salamnya. Ya silakan kita menyertakannya. Assalamualaikum warahmatullahi, ini kita muslim kepada muslim. Selanjutnya kita tambahkan mungkin dalam bahasa kita, ya selamat pagi misalkan ya, ini yang di dalam bahasa kita tidak masalah. Tapi ya untuk tidak kita menggunakan lafaz-lafaz yang itu adalah merupakan identitas agama yang lain. Ya. Agama lain mungkin punya lafaz doa, lafaz salam yang maksudnya juga adalah meminta keselamatan kepada Tuhan mereka, maka kita tidak boleh. Kalau memang maknanya arahnya seperti itu, ya tentunya kita tidak boleh. Ya karena apa? Kita dalam salam pun ada nilai tauhidnya, bahwa sumber keselamatan, sumber ketenangan, rahmat itu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan atas kalian dan rahmat Allah. Ini ya, bahwa di antara nama Allah itu juga adalah apa? Assalam. Di antara nama Allah itu Asmaul Husna adalah Assalam. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan. Maka kita tidak mengganti dengan lafaz yang lain, atau mungkin berbangga dengan ini ada lafaz yang baru, ya keren, bahasanya nggak dimengerti, padahal itu bahasa agama yang lain dan maknanya meminta perlindungan kepada Tuhan selain Allah. Waliyadzubillah, hati-hati, ini bisa mengarah kepada kekufuran. Ya berbanggalah dengan sunnah Nabi SAW, berbanggalah dengan kalimat terbaik. Ya ini juga adalah kalimat salamnya penduduk surga, ya. Dan kita di dunia ini bila ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, Nabi telah menyampaikan sebuah amalan yang ringan di lisan kita, bertemu muslim, absus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ya hukum salam ini ada adab yang memang ini dianjurkan. Dalam hadis disebutkan ya, bahwa siapa yang memulai salam disebutkan al-qalilu 'alal katsir. Ya, yang sedikit memulai salam kepada yang banyak. Ya, jadi ya artinya jamaah yang sedikit mengucapkan kepada yang banyak. Kemudian as-saghiru 'alal kabir, adabnya yang muda kepada yang tua. Yang muda kepada yang tua. Al-maru ya, alal yang lewat, alal qa'id, mengucapkan salam kepada yang duduk, ya. Ar-raqib, yang berkendara, kepada mereka yang berjalan. Ini beberapa adab dalam hadis disebutkan bahwa urutannya tentunya kita nih ketemu orang tua kita dulu mulai assalamualaikum, ya. Itu adab utama tentunya. Kalau kita di jalan juga sama, ya kita yang berkendara, kita mengucapkan salam kepada yang duduk atau mereka yang berjalan, yang berkendara mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Namun terkadang ya seorang ada yang lebih memulai. Bisa jadi kadang orang tua lebih dulu ya ingin mengajarkan. Kita bukan nggak sopan, cuma dia udah duluan. Ya, karena di antara sunnah Nabi juga, beliau kalau ketemu anak-anak boleh ucapkan salam gitu. Nabi ketemu anak, assalamualaikum. Nabi memulai mengucapkan salam kepada mereka. Ini tentunya kalau sudah ada yang memulai, termasuk juga mungkin yang duduk, yang duduk mengucapkan salam kepada yang berjalan, atau yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berkendara. Terkadang mungkin yang berkendara kan dia nggak awas, nggak lihat kanan kiri siapa. Mungkin orang-orang yang menyapa, walaupun redaksi hadis memang yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan, ya. Tapi ya, siapapun yang memulai maka insya Allah dia yang terbaik, ya. Namun kita untuk kemudian paham bahwa ini potensinya ke kita, mestinya kita harus sadar dulu, ya, sadar diri dan sadar dulu juga, ya kita mestinya harus mendahului. Ini ada orang tua, kita ucapkan salam kepada mereka. Ya sedikit kepada yang banyak, ya ini umum, misalkan pada pertemuan, ya satu orang ucapkan kepada yang lainnya. Ini juga ada beberapa aturan
terkait dengan siapa yang memulai salam secara etika yang terbaik tadi ya, yang muda kepada yang tua, ya, yang sedikit kepada yang banyak ya, kemudian yang berjalan kepada yang duduk ya. Jadi kita melewati, kita lagi jalan nih, orang tua lagi duduk ya, kita atau ada teman duduk, kita mengucapkan salam. Mereka yang duduk, maka kita yang berjalan mengucapkan salam kepada mereka. Nah, yang berjalan kemudian mungkin ada yang di sampingnya mereka berkendara, yang berkendara asalnya mengucapkan salam ya. Agar tentunya ya ya ini dalam kita bisa memahami bahwa dalam kondisi apapun pada asalnya anjuran ini tetap dianjurkan. Namun kita ingat bahwa ada beberapa kondisi yang tidak perlu kita mengucapkan salam atau bahkan tidak perlu kita menjawab salam. Karena ini adalah kalimat zikir seperti kita ya saat berada di kamar mandi ya sedang buang hajat, maka tidak kita mengucapkan zikir. Juga tidak mengucapkan salam. Orang pun tahu kalau temannya dalam kamar mandi ya tidak boleh diucapkan salam. Ya, jangan mengucapin salam kepada orang yang memang sedang berada di tempat yang dia tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang sedang sholat. Salam lagi sholat. Ya bagaimana dia mengucapkan salam sementara dia sedang berzikir Subhanahu wa taala ya. Maka kita pahami bahwa memang anjuran mengucapkan salam memang ini dimanapun kepada kaum muslimin, momen-momen tertentu seperti mereka yang sedang ada di dalam kamar mandi, mereka kan terhalangi berzikir, maka kita tidak ucapkan salam kepada mereka. Yang ini ya, terkadang ada didapati orang masuk masjid mengucapkan salam. Yeah. Masuk masjid mengucapkan salam. Ya memang kalau berbicara sunnahnya kita ada doa kan. Yeah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa maftahli abwaba rahmatik, itu tentunya bagi kita. Ya masuk masjid mengucapkan salam pada asalnya memang bagian dari kaidah umum kita yang sendiri mengucapkan salam kepada yang banyak. Cuma permasalahannya kalau orang di dalam masjid itu sedang beribadah kepada Allah, kalau sedang sholat, memang ucapan salam ini akan menyibukkan mereka, maka tidak perlu. Kecuali kita mengucapkan salamnya khusus, ini teman lagi duduk gitu ya, lagi nggak sholat, lagi ngobrol, ya kita temunya assalamualaikum. Tapi kalau mengucapkan salam secara umum, yang di situ mereka ada yang sholat, ada yang baca Al-Quran, sedang beribadah, ya di satu sisi kan memulai mengucapkan salam ini kan tidak wajib. Sementara perbuatan kita ini ya bisa jadi akan mengganggu mereka sedang beribadah. Ya tentunya hal yang sunnah tidaklah dipraktekkan kalau akan menimbulkan, akan merusak ya ibadah yang lain atau mengganggu ibadah yang lain. Jadi dia tidak terlarang secara mutlak ya. Satu sisi memang mengucapkan salam ya di masuk manapun, masuk masjid pun juga, selain memang ada sunnah kita membaca doa, masih boleh kita mengucapkan salam. Tapi lihat kondisinya, apakah orang sedang sholat, apakah orang sedang beribadah. Kalau memang tidak sedang beribadah ya silakan aja. Tapi kalau memang kita lihat mereka rata-rata beribadah, maka tidaklah mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Karena itu akan menyibukkan dia, akan mengganggu dia. Ya kita cukupkan mengucapkan salam kepada mereka yang memang tidak sholat, langsung tertuju kepada mereka. Kaum muslimin rahimani rahmakumullah, barangkali ini sedikit penjelasan dan mungkin nanti kita bisa lanjutkan di kesempatan akan datang terkait dengan keterangan tambahan adab salam, bahwa dianjurkan kita sesama muslim sunnahnya adalah kita menyebarkan salam antara kita ya, dengan saudara kita sesama muslim. Dan ini tidak hanya sekali ya, jadi kapan ketemu teruslah. Bahkan para sahabat dahulu tidaklah mereka terpisah dinding aja, baru aja salam. Pisah dikit balik badan, terpisah dinding, ketemu lagi, salam lagi. Ya, jadi jangan pernah kemudian mudah, apa dikit-dikit salam, dikit-dikit salam. Nah, ini kalimat tidak baik. Ya.
Baik ya, pendengar dan sahabat muslim sepertinya terputus. Ya, sinyal kayaknya Bang. Iya, Sat. Sinyal sepertinya, Sat. Baik. Baik, Sat. Syukron jazakallahu khairan untuk materinya. Dan saatnya kita bertanya jawab. Pendengar masih ada waktu. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya terkait masalah pembahasan kita untuk malam hari ini di nomor 0811717544. Baik, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita bacakan, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, terkait masalah salam tadi, bagaimana kalau misalnya kita dapat amanah untuk membacakan surat pidato yang isinya salam seluruh agama, Ustadz? Bagaimana terkait masalah ini, Ustadz? Saya tidak mengetahui ini ya, jenis kalimatnya seperti apa pada agama lain itu. Barangkali bisa nanti merujuk. Saya pernah baca tulisan tapi saya tidak bisa mengingat saat ini terkait dengan makna-makna dari salam yang semua agama itu. Iya. Pada MUI saya lupa tuh ada fatwa atau kalau ada keterangan lebih rinci tentang hal tersebut ya. Intinya saya pribadi tidak mengetahui pasti saat ini untuk apa sih kandungan makna dari yang saat ini populer ya. Iya, Ketika ini ngucapin banyak kalimat itu kan. Ini PR nanti insya Allah kita coba bahas di kesempatan selanjutnya. Namun ya kaedahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq ya. Kita tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita mengucapkan salam kita, Assalamualaikum warahmatullah, dan kepada orang kafir yang di situ, Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk ya. Kita kan mengucapkan keselamatan doa khusus ini ya kepada muslimin yang hadir ya. Yeah. Ya, adapun itu kita bisa mengganti dengan sapaan umum, selamat pagi ya secara umum kepada ini tidak masalah. Tapi kalau mengucapkan dengan redaksi agama A, agama B, agama C kita ucapkan juga. Saya tidak mengetahui makna aslinya seperti apa sehingga tidak bisa menjawab pasti ya. Dan tadi juga tidak disebutkan dalam pertanyaan redaksinya apa. Barangkali insya Allah nanti bisa kita bahas di kesempatan selanjutnya insya Allah. Nah, tapi secara umum kalau itu kalimat bentuk permintaan keselamatan kepada selain Allah, maka nggak boleh itu kalimat syirik ya. Nah. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kemudian Ustaz, ini banyak sekali kita lihat umat Islam ini kadang menyingkatkan salam tersebut. Misalnya dengan Mekom. Nah, seperti itu. Bagaimana Ustaz kita menjawabnya? Pertama, tadi ya kita sampaikan tidak mengganti redaksi ini dengan redaksi yang lain, termasuk juga tidak merubah redaksi yang ada. Assalamualaikum. Ya, jadi tidak as aja gitu atau Waalaikum cepat tapi tidak dengan kalimat yang jelas. Ini kan redaksi berbahasa Arab ya. Artinya kalau ada huruf, ada kata yang berkurang, maknanya juga jadi rancu. Jadi tidak jelas. Jadi kita yang mengucapkan, ucapkanlah. Makanya kalaupun ingin cepat ya yang pendek aja. Assalamualaikum. Tidak sulit lah ya, tidak sampai 3 detik bahkan. Ya adapun kita yang mendengar yang diucapkan salam ya kita berprasangka baik dia mengucapkan dengan kalimat cepat ya benar atau tidaknya dia ya kita balas dengan yang terbaik kan adabnya membalas dengan yang terbaik setidaknya mengajarkan dia waalaikumsalam warahmatullahi ini kalimat yang benar cemini dia usah buru-buru gitu kalau mengucapkan doa itu yang pasih lah biar sama-sama dapat keutamaan seperti itu ya. Jadi tetap jawab dengan yang terbaik fahayu bi ahsana minha. Balas salam itu dengan yang terbaik. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kemudian Ustaz, untuk masuk rumah yang tidak ada penghuninya, kadang kita mengucapkan assalamualaikum. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah benar Ustaz?
Ya, tetap dianjurkan rumah yang tidak ada orang, tidak ada penghuni, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah, itu juga bisa. Atau ya bisa dengan mendoakan atas diri kita. Assalamu alaina juga boleh ya. Assalamu alaina, keselamatan. Kalau memang kita yakini tidak ada orang di situ. Ya, redaksi ayatnya memang adalah tetap kita mengucapkan salam secara umum ya. Tapi kalau dengan redaksi Assalamu alaina warahmatullah, keselamatan atas kami, itu juga boleh. Ada riwayat yang menunjukkan dengan mendoakan atas diri kita. Ya, fasalimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi barakatan thayyibah. Ya, kalau kita masuk rumah dan tidak ada orangnya, ucapkanlah salam atas kalian. Jadi bisa boleh dengan Assalamualaikum warahmatullah atau Assalamu alaina warahmatullahi wabarakatuh ya, keselamatan atas kami ya. Dalam Al-Qur'an memang kita diperintahkan kalau enggak ada orang tetap salam dan doakan diri kalian sendiri ya. Ini bisa mengucapkan dengan Assalamu alaina. Tapi kalau kita pastikan tidak ada orang memang. Yeah. Tapi kan kalau memang mungkin ada ya sudah ucapkan Assalamualaikum. Pun tidak ada yang menjawab, insya Allah ini kebaikan juga akan kembali kepada kita. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, mengingat waktu. Ustaz, saya pernah mengucapkan salam kepada seseorang, namun karena seseorang tersebut benci kepada kita, kemudian dia tidak menjawab salam kita. Bagaimana dengan ini Ustaz? Ya, Anda sudah tepat untuk mengurangi masalah hati dengan orang lain yang kita ya sedang ada sesuatu. Memang cara dan langkah terbaik itu adalah doa ya, dengan mendoakan kebaikan bagi bersama, dan itu terwujud dengan kita bertemu dia ucapkan salam Assalamualaikum. Ya, masalah kemudian dia tidak menjawab, ya itu tidak menjadi masalah bagi kita. Ya, yang penting bagi kita sudah memulai ingin berniat baik kepada orang tersebut. Ya, adapun orang yang kita sampaikan salam dia tidak mau menjawab, maka tidak menjadi tanggung jawab kita ya, baik secara dosa ataupun bagaimana dianya, itu ya dia sendiri yang akan menanggung. Tentunya hal disayangkan ada kebaikan yang terlewatkan, bahwa mari kita damaikan jiwa kita, damaikan hati kita ya. Masalah-masalah yang terjadi ya, apakah itu hal yang memang harus kemudian kita sikapi sampai-sampai sunnah Nabi pun tidak mau kita praktekkan ya. Seberat itukah permasalahannya? Jawab saja ya, jawab saja, mestinya demikian. Ya, adapun kita udah ngucapin salam dia tidak menjawab, ya tidak masalah ya. Dan kita tidak perlu berkecil hati dan teruslah mengucapkan salam, karena tidak ada larangan bagi kita untuk menghentikan salam kalau orang tidak mau menjawab. Udah, kapan ketemu ucapkan salam lagi. Ya seperti itu. Adapun dia, semoga Allah berikan taufik, dan tentunya sikap yang tepat adalah jangan sampai menggadaikan sunnah Nabi ini ya, kita lebih mendahulukan perasaan kita sehingga tidak mau menjawab sama sekali ya. Jawablah ya, itu insyaallah itu akan menjadi keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Bukankah tadi Nabi menyebutkan bahwa salam ini sebab bertambahnya rasa cinta akan menambah baiknya keimanan, dan keimanan ini adalah sebab kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, dan mengingat waktu Ustaz, sebelum berpisah kami mohon nasihatnya sedikit. Tafadhol Ustaz. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan salam ini adalah identitas kita sesama muslim, dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Pesan beliau saat pertama kali datang ke kota Madinah. Ya, tentunya ini bukan sembarang pesan. Dan bila kita juga berharap kedamaian, ketenangan jiwa di rumah kita lah paling tidak ya, atau di RT kita, di masyarakat kita, mari kita budayakan dan kita lestarikan sunnah Nabi SAW
Kita berharap keselamatan, kita berharap rahmat Allah menyertai keberkahan, kebaikan selalu juga bersama kita. Maka amalan termudah yang telah Nabi SAW wasiatkan kepada kita semua adalah ya ifsya'us salam, atau kita menyebarkan salam. Kita ajarkan anak-anak kita, dan tentunya kita mari menjadi contoh terbaiklah di rumah kita, di lingkungan kita juga, ya, bahwa jangan mudah putus asa juga. Kenapa? Ya tadi ada kadang orang nggak suka, so alim lah, enggak. Ini bukan masalah soleh tidak soleh. Ya, ini memang muslim seperti itu. Jangan sampai kemudian ya tadi orang sekarang mereka mengamalkan agama yang tadi dianggap sesuatu yang aneh gitu kan. Padahal enggak, itu kan memang tuntutan. Kita sebagai muslim memang demikian semestinya ya, menghidupkan dan melestarikan apa yang memang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berhenti karena respon tidak baik dari orang lain, ya. Bersabar, dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik bagi semua. Baik, syukran jazakallahu khairan. Satu untuk nasihatnya, pendengar dan sahabat muslim, kami cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita untuk kesempatan malam hari ini, dan insya Allah kita bertemu kembali di pekan mendatang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.